Itu yang itu apa? Mau tahu ini apa? Kepala manusia. Nah, jangan. Ini usus. Ginjal. Apa sih? Jangan bercanda. Ini nih aku bawain kamu dari rumah. Ih, tinggal kamu. Udah aku siapin. Lihat ya. Nih, sepatu favorit kamu. Matching kan sama bajunya? Ya nggak kok. Nggak buka-buka lemari aku kan? Kan juga buka-buka lemari perempuan, aneh banget. Ayo sini. Ah, bisa sendiri. Ih, mau dibantuin. Sedih sih ya, Pak Oscar kehilangan cinta satu-satunya. Anaknya. Iyalah mas. Oke, yang paham rasanya kehilangan cinta. Halo mas. Ya, kopi? Boleh? Ya, kopi. Yang penting dingin, abis itu susunya agak banyak ya supaya kopinya nggak begitu pekat. Sama saya mau ekstra halulat sirup deh. Terus esnya banyakin, pakai whipped cream juga. Terus kalau ada bubuk coklat di atasnya, boleh bubuk coklat. Kalau whipped creamnya nggak ada, es krim juga nggak apa-apa. Ya, itu tadi yang dia bilang. Ya, mas ya. Sama apple pie, thank you. Oh ya, apple pie satu. Enggak. Apple pie enggak. Itu aja tadi yang orderan minuman yang dia bilang tadi ya, mas ya. Ya, saya coffee black. Black. Oke, berapa? Pinjem Krisnya dong. Kioris. Kris. Kris mas. Kioris namanya. Mas, Kris apa Kris? Kioris kan? Basic kan, Ah. sama ya. Ya udah. Oke, saya bayar pakai kioris ya. Kris. Tuh. Dah. Ya. Mungkin kalau aku bisa cari buku psikologi yang tepat, aku bisa bantu Mas Dito supaya bisa lebih mengendalikan emosinya. Tuh sinyalnya lagi jelek ya. Aku ini deh cari tempat duduk. Iya, aku urusin kiorisnya dulu. Apaan sih konsep pinjam kioris tuh? Itu balikinnya gimana? Oke, udah bisa nih mas. Ya, makasih ya. Sama-sama. Pemicu emosi atau emotional trigger berasal dari rekaman memori emosi di masa lalu. Jika ada stimulasi yang mirip, maka respon lama akan kembali walaupun situasinya berbeda. Mas Dito selalu emosional setiap mengingat mendiang istrinya. Apa sih pakai diumpetin segala? Novel cinta. Feel cinta. Masih aja kamu percaya sama cinta. Percaya sama Tuhan, jangan sama cinta. Ngapain juga. Udah. Udah dikasih tahu. Mas, ini udah panas. Nggak mau denger khotbah. Khotbah. Orang kita lagi sharing, bertukar pikiran. Rif, kalau lo nggak percaya, lo bisa cek sendiri nama istri gue. Tanti Praditokarna. Ada kok di berita. Kecelakaan Tanti Karna. Sharing tukar, mikir ting, sharing ting. Kasih ya mas. Makasih mas. Itu yang kamu pesan, astaga. Gula semua itu nak. Serem banget, sugar rush nanti kamu.
malah tambah cerewet nanti. Kayak ini nih, pakai ini. Ada sendoknya, dipakai. Jorok banget. Astaga, ngilu aku lihatnya. Mau netes. Ih, kayak jalan sama ponakan. Bisa diatur, mau yang manis-manis. Kayak manis mending kayak begini. Coffee black, jelas. Laki. Mana enak makan kayak begitu. Ih, ngilu aku ngeliatnya. Kasihan gusi kamu. Jadi selama ini ada di depan aku ya? Iyalah. Depan mataku juga bentukannya kayak begitu. Astaga, isinya gula semua. Kapan mau cerita? Hah? Kapan mau cerita kalau Ora adalah Tanti? Kapan mau cerita kalau Ora adalah Tanti? Nak! Stop! Jangan deketin aku lagi. Aku cerita ke kamu mas semuanya. Semuanya. Aku cerita kalau orang harus kabur dari rumahnya karena dia takut sama suaminya. Ariana! Aku taunya dia benar-benar meninggal. Aku sama kagetnya seperti kamu. Ternyata orang yang udah buat orang harus hidup dalam pelarian. Orang yang udah bikin dia sampai masukin kematiannya kamu. Wah, nggak ngerti. Kok bisa sih? Kok bisa sih mas kamu? Aku tuh kenal sama kamu. Pertama kali kamu kerja sama papa. Mas Dito yang aku kenal tuh orang yang simpatik. Orang yang loyal, kamu pinter. Ya walaupun kadang-kadang kamu ngeselin. Kamu tahu? Gak tahu. Kamu tahu aku berapa kali ngasarin kamu? Kamu tahu itu? Aku sering kasar sama kamu. Bau kamu gimana? Ya, tapi ada situasinya kan. Bahu aku. Oke, kamu cengkram aku kenapa? Karena kamu habis dihina sama Pak Oscar. Kalau kamu lihat aku banting-banting barang. Aku pukulin orang di klub. Apa, mau nyari pepper spray kan? Itu barusan aku tes kamu. Naluri kamu langsung dikte kamu tuh. Takut kan sama aku? Itu makanya kamu pasang CCTV dalam rumah. Kamu kunci pintu sampai 2 kali. Naluri kamu sendiri. Kamu dalam hati kamu tahu kamu takut sama aku. Aku orang yang berbahaya buat kamu. Ya tapi aku nggak bisa diem aja. Aku nggak mungkin juga ngebantu dia buat ngelaporin kamu, Mas. Ya udah, oke. Kalau kamu mau ngelapor, kamu mau lapor apa? Ya laporin semua yang Tanti udah ceritain ke aku. Ya apa? Ada luka kok di tangannya. Penyebabnya apa? Apa ada laporan visum? Ini kita ngomongin luka dari 10 tahun yang lalu loh. Apa? Orang bisa aja ngarang cerita sendiri. Aku ini jaksa. Jaksa itu tugasnya itu ngeberantas pengusaha mafia. Sama seperti papa. Lihat kejadian di papa. Ada pengusaha mafia yang coba fitnah dia kan? Sekarang apa jaminannya kalau Tanti bukan suruhan orang untuk ngefitnah aku? Supaya aku berhenti ngusut kasus mereka. Gak mungkin lah Mas, Tanti. Kamu tahu betul. Kamu nggak bisa ngelaporin aku secara pidana. 10 tahun, Nak. Kenapa baru lapor sekarang? Motivasinya apa? Uang. Publikasi. Karena aku sedang menikah dengan anak seorang Arman Prawira. Karena aku adalah kandidat kepala jaksa regional.
Kamu cerdas nak, kamu tahu persis kamu gak bisa ngelaporin aku secara pidana. Ini ada perempuan yang ngaku-ngaku jadi istri aku, yang mana sekarang orangnya kerja menggunakan identitas palsu. Di rumah kamu itu aja udah pelanggaran. Atas peristiwa apa? Peristiwa yang udah pernah terjadi 10 tahun yang lalu. Kesehatan mentalnya dia aja kita semua gak ada yang tahu gimana. Kamu sendiri yang bilang aku orang yang bersih, jujur, punya integritas. Aku udah berjasa ngebebasin papa kamu. Aku udah berjasa ngebantu Ke lewat podcast. Terus apa, Mas? Terus gimana? Nanti harus terima aja hidupnya kayak gini. Harus terima dia sama takdir yang kayak gini, gak bisa diapa-apain. Kalau aku jahat, aku bisa nuntut dia balik. Cuma ada satu orang yang bisa nyeret aku ke pengadilan. Orang itu kamu.